Ada, saya minta dalam 1 jam ke depan kita bisa sama-sama betul-betul memperhatikan apa yang mau saya sampaikan. Karena ini adalah hasil doa saya untuk Indonesia Timur dan juga apa yang saya harap bisa menjawab atau bisa menolong kita sama-sama setidaknya 4 tahun ke depan. 4 tahun ke depan. Ada 67% remaja Kristen, ini adalah survei dari Barna dan juga Bilangan Research yang mengambil sampel dari Indonesia Timur. Ada 67% remaja Kristen berkomitmen untuk datang. Lalu ada 33% yang hanya KTP saja. Ya, mereka semua KTP-nya Kristen, tetapi mereka tidak pernah pergi ke gereja. Itu bukan jumlahnya bawahnya, bukan. Saya hanya ambil beberapa survei yang dibikin, 91,8% itu beribadah di hari Minggu. Kenapa? Karena orang Indonesia Timur kalau hari Minggu nonton Doraemon di rumah, itu pasti ada apa-apanya. Pasti digebukin sama orang tuanya, pasti dimarahin, pasti ada yang aneh. Sehingga mereka semua memaksakan diri untuk hadir di gereja. Setidaknya mereka hadir. Jadi mereka ada. Dan ini untuk Indonesia Timur, ini tidak untuk yang daerah lain. Dan satu bagian lagi yang perlu saya sampaikan, saya nggak tulis di situ adalah hanya 4% kekristenan berada di luar Indonesia Timur. Bayangkan, hanya 4% kekristenan berada di luar Indonesia Timur. 90 sekian persen, 94 sekian persen gitu ada di Indonesia Timur. Dan sisanya di tempat yang lain. Luar biasa. Ada 4% yang ada di Jawa, sisanya semua 94 sekian persen itu ada di Indonesia Timur. Katolik dan Kristen. Masalahnya kita tidak berlaku. Saya berusaha untuk menempatkan diri ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua, ada di tengah-tengah pastor semua. Saya bagian dari Indonesia Timur, tetapi kita tidak berperilaku seperti yang 94% itu. Dan banyak sekali pelayanan kita yang tergantung pada Jawa. Yang 4% itu. Sehingga saya mau mulai membuka. Mari di pertemuan ini saya berusaha untuk bisa kita sama-sama untuk membuka pemikiran kita dan sama-sama untuk berpikir ulang, realign, rekindling apa yang ada yang Tuhan taruh sama kita. Sehingga kita bisa mulai set. Kita nggak bisa selalu mengandalkan orang yang di luar Indonesia Timur. Indonesia Timur itu beda. Sejak saya dikasih mandat untuk bisa pegang Indonesia Timur, saya berangkat pertama kali pergi ke sana dan Bali menjadi hub untuk Indonesia Timur adalah sebuah keputusan yang kurang tepat. Sebab seharusnya yang menjadi hub untuk Indonesia Timur itu Makassar. Karena semua pesawat pergi dari Makassar. Betul? Dan semua pesawat berangkat lewat dari dini hari. Lewat jam 12 malam baru ada dia. Kenapa? Gak ada yang bisa jawab. Gak ada satupun dari kita yang bisa jawab. Bahkan mungkin si airportnya juga semua mungkin menteri perhubungan juga gak bisa jawab. Kenapa? Gak tahu, dari dulu udah begitu. Dari dulu udah begitu. Pesawat udah keliling-keliling seluruh Indonesia, udah capek, jam 12 malam, nyampe dia di Makassar, baru dia berangkat. Untuk kita semua. Dan untuk bisa nyampe ke Jayapura, saya perlu layover di Makassar 18 jam. Untuk bisa nyampe Timika, harus nyampe kemarin kemana dulu ya? Wamena apa mana dulu gitu ya? Berhenti dulu di satu kota, lalu baru nyampe Timika. Indonesia Timur itu diperlakukan tidak adil, tetapi kan diperlakukan tidak adil oleh orang luar. Kan harusnya kita sanggup untuk kemudian bisa mengubah. Saya nggak bilang ini kita mengubah lalu kemudian kita sama-sama demo ke Jakarta, nggak usah. Tapi kita sanggup mengubah mindset kita dari warga negara yang di nomor 2-kan menjadi warga negara nomor 1 di tempat kita sendiri. Dan kalau kita bawa gereja kita dalam konteks gereja masuk ke situ, maka akan banyak yang bisa kita lakukan. Banyak banget. Saya kembali ke sini. Ada 91,8 beribadah setiap hari Minggu. Ini cuma tampak luarnya aja. Karena keluar dari gereja mereka tetap sundut rokok toh. Keluar dari gereja dalam hari-harinya mereka tetap minum. Mereka tetap melakukan semua kegiatan mereka. 91% itu adalah crowd.
crowd, bukan disciple, bukan jemaat. Mereka cuman orang yang hadir saja. Mereka hanya penuh-penuhin tempat, manas-manasin tempat duduk. Apa yang berubah dari situ? Ya, pastor-pastor tahu sendiri bahwa kita sudah, FGF sudah berbelas-belasan tahun, bahkan mungkin dari sejak Pastor Abraham mulai sudah puluhan tahun ada di Indonesia Timur. Ya saya yang bagian saya yang nanya, apa yang sudah berubah? Selain dari kita punya sekian banyak tempat pelayanan. Dan bahkan ketika terakhir saya bikin meeting bersama dengan pastor-pastor semua, kita tempat pelayanan pun sebagian besar berdarah-darah. Dan hanya sebagian kecil yang kemudian lebih dari 60 orang. Jadi kita bisa lihat bahwa yang sedang kita urus ini adalah crowd. Kita nggak punya problem dengan crowd. We don't have a church attendance problem. We have a discipleship depth problem. We have a discipleship depth problem. Pendeta kita, pemimpin kita, leaders, pastors, semua pemimpin di setiap gereja di Indonesia Timur itu sibuk. Entah sibuk dengan livelihood mereka karena sebagian besar itu juga tidak full time sehingga mereka harus tetap bekerja dan kemudian menghidupi penghidupan mereka. Sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi yang kurang baik atau mungkin bisa saya bilang tidak baik. Mereka berusaha untuk bisa menghidupi keluarganya, anak-anaknya dan juga tetap memimpin gereja. Beberapa yang di daerah saya rasa begitu. Dan kemudian di tengah-tengah itu mereka sibuk dengan ministry, dengan pelayanan. Si ini sakit perlu dibesuk, si itu sakit perlu dibesuk, si ini perlu pergi ke sana. Sehingga hampir semua hamba Tuhan kita itu sibuk dengan pelayanan. Selalu setiap hari gak pernah berhenti, ada aja yang harus diurusin. Ada aja harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Dan saya ngerti sekali bahwa semua hamba Tuhan kita yang ada di Indonesia Timur itu gak cuma pendeta. Tetapi juga supir, manajer, dokter. Karena jemaat sakit cari pendetanya kan. Terus jemaat kurang uang cari pendetanya. Tiba-tiba dia financial manager, financial consultant. Semua cari pendetanya. Jadi pekerjaan dia gak cuma hamba Tuhan, gak cuma baca Alkitab, percayalah. Gak ada kerjaan pendeta yang cuma baca Alkitab. Bahkan saya harus nanya balik, apakah di tengah-tengah kesibukan itu pastor-pastor masih baca Alkitab? Kita semua akhirnya sibuk dengan banyak sekali pelayanan dan kemudian kita lupa satu bagian penting yaitu the discipleship depth. Ada kedalaman yang perlu kita cari, ada kedalaman yang perlu kita kejar. Ini kita ketemu orang cuma sekedar ketemu, kita ketemu orang cuma sekedar menyapa. Kita nggak punya banyak yang kita bisa bicarakan karena ada begitu banyak pelayanan lain yang harus diurusin. Dan di tengah-tengah itu masih ada istri dan anak yang harus diurus. Baru juga mulai nafas, udah Jumat lagi, doa Jumat. Besok udah Sabtu harus bikin khotbah, lalu kemudian Minggu lagi. Satu harian hari Minggu gak bisa diganggu. Mulai masuk Senin, biasanya semua pastor pada sakit. Sehingga hampir semua hamba-hamba Tuhan kita di Indonesia Timur. Bahkan 4 tahun lalu saya di Southeast Asia, saya tanya, kalau pastor dipanggil Tuhan, yang mau terusin siapa? Gak ada yang punya jawaban. Gak ada yang punya jawaban. Hanya sedikit sekali yang punya jawaban. Bahkan di Southeast Asia kemarin yang punya jawaban pun jawabannya salah. Dia jawab, orang yang dia tunjuk gak mau. Kita terlalu sibuk ngurusin pelayanan kita, akhirnya kita melupakan apa yang penting dan apa yang paling penting. Kita melupakan discipleship depth. Terus abis ini siapa yang mau terusin pelayanan? Bukan masalah kita mempersiapkan pemimpin saja, tapi kita sedang mempersiapkan sebuah fondasi. Makanya saya kasih judul kita punya conference Back to Basic. Kita harus menciptakan sebuah fondasi yang kuat supaya gereja Tuhan, bukan buat IFGF ada di sana, bukan. Supaya gereja Tuhan tetap ada di sana dan kemudian ada banyak orang bisa dibantu dan bisa diselamatkan. So hari ini mungkin ada keras,
Biar kalau yang ngerti-ngerti aja ini, Pikoyo Kusika kasih lu kursus pakai Strom. Biar hari ini semoga semua bisa dengar dengan baik. Masalah kita bukan growth, tapi depth, kedalaman. Kita harus going deeper. Masalah kita bukan tampak luar. Dan sebagian besar dari kita sibuk sekali dengan tampak luar. Sebagian besar dari kita sibuk sekali ngedandanin. Kita harus punya alat musik yang bagus, pemain musik yang bagus. Kita harus bisa menciptakan para pembicara yang bagus. Saya mohon maaf, tapi mau sama-sama menantang pemikiran kita sama-sama. Sejak kapan Tuhan itu minta orang yang pintar public speaking untuk ada di sini? Sejak kapan public speaking ada di firman Tuhan? Enggak pernah ada. Yang murid yang pertama dia samperin adalah nelayan. Enggak sekolah dia. Dan justru apostol terakhir yang ikut, yang tidak pernah ketemu Tuhan secara pribadi doang, namanya Paulus, dia yang paling pintar. 12 yang dia urus, 12 yang ikut sama dia, cuman ada 2 orang yang pintar di situ menurut saya. Menurut keyakinan saya. Cuman ada Matius, karena dia ahli ekonomi, ya bukan sih, ya karena dia ahli nagih aja. Lalu kemudian ada orang yang ngikutin mereka, yang di luar dari 12 itu namanya Lukas, dokter. Sisanya dari mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan ketemu dalam keseharian. Sejak kapan terus kemudian kita fokus sekali dengan apa yang harus bicara di tempat ini? Kalau bisa orangnya tuh yang kelihatan compose, kalau ngomong bagus. Ya kalau ada bagus, is okay, gak apa-apa. Saya juga gak bilang, ya udahlah kita siapapun kita taruh sini. Enggak gitu. Maksudnya gak gitu. Tetapi sejak kapan terus kemudian public speaking itu menjadi sebuah syarat untuk orang berdiri di sini. Terus sejak kapan kita jadi fokus sekali dengan kalau nyanyi itu harus perfect pitch. Harus perfect pitch. Gak boleh fals. Saya percaya sekali Tuhan kita di atas tuh suka sekali dengerin falsnya orang-orang. Dia gak peduli orang bisa nyanyi enggak. Dia gak peduli kamu main musik bagus apa enggak. Sejak kapan kita harus punya drummer yang ngerti sekali ketukan dan kemudian tahu 7/8 dengan 6/8 bedanya apa. Lagu sekarang udah macam-macam, ada yang 6/8, 7/8, jujur aja saya gak bisa. Dulu sepertiga aja udah susahnya setengah mati. Sekarang udah ada 6/8, 7/8. Emang sejak kapan kita ini dilatih untuk jadi pemain musik profesional? Kalau ada yang profesional ya haleluya, nggak apa-apa. Kalau ada yang bisa ya udah haleluya. Itu adalah bagian dari bonus. Tapi fokus kita bukan di situ. Lalu kita spend berjam-jam, berhari-hari, bulanan untuk bisa training pemusik, training pemain gitar. Gimana caranya bisa main, tahu bahwa gak cuma kunci-kunci khusus, tetapi gimana kalau nyebrang, tujuhnya berapa, gimana pegangnya. Emang di Alkitab di mana diminta begitu? Let's go back to basic. Gereja selama ini sibuk melakukan apa yang gak pernah disuruh Tuhan dan melupakan apa yang disuruh Tuhan. Kita disuruh pergi beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid, kita sibuk bikin production. Gereja akhirnya menghasilkan event organizer terbaik di kotanya. Ya apa ya. Setiap kali ada acara, setiap kali event, setiap kali wedding organizer, pasti ketemu orang gereja. Pasti ketemu orang gereja. Kamu latihan di mana? Di gereja. Soalnya di gereja saya dididik. Saya di drill supaya bagus sekali bikin production. Emang firman Tuhan maksa kita bikin production di sebelah mana? Kita kebanyakan pergi ke conference. Makanya terus kemudian belajar dari banyak gereja yang udah jadi, yang sudah established, lalu kita lihat, oh production mereka bagus sekali. Ya kan mereka punya orang, mereka punya crowdnya, mereka punya kelebihan. Ya udah, kita nggak perlu kejar ke sana. Kalau kita belum sampai, nggak perlu. Ini dari atas ini akapela juga menyenangkan hati Tuhan kok. Yang penting Roh Kudus turun. Amin.
Amin. Abis ini saya digebukin Pastor Jos. Setengah mati diajarin. Enggak. Saya udah kong kali kong dulu sama dia. Pastor, coba pikirkan baik-baik apa yang saya bilang tadi. Gereja menjadi tempat untuk yang mau pindah boleh pindah. Emang di beberapa bagian tertentu itu memang musim dingin. Ya. Tetapi percayalah, saya nggak akan minta ini dikecilin. Karena nanti saya kepanasan. Jadi kalau yang mau pindah, pastor boleh pindah. Gereja menjadi sebuah tempat di mana diproduksinya hal-hal yang Tuhan gak pernah minta. Lalu kita sibuk. Kita sibuk dengan hal-hal yang Tuhan gak pernah minta. Yang dia minta, hasilkan murid. Kalau ngomongin worship, maka yang dia minta adalah aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Gak nyari yang perfect pitch. Gak nyari yang ketukannya bener. Gak nyari yang main gitarnya bisa wing gitu, gak nyari. Itu jual. Oh enggak. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mulai membuat kita semua berpikir. Masalah kita bukan growth tapi depth. Apakah kita ketemu dengan orang-orang di jemaat kita dan kemudian kita membangun kehidupan mereka? Apa kemudian kita tahu rumahnya, ulang tahunnya, istrinya namanya siapa, anaknya namanya siapa, anniversary-nya. Apa kita tahu mereka secara personal atau kita tahu cuma mereka kulitnya aja? Apa mereka share permasalahannya selain masalah uang? Masalah duit cepet kan? Apa terus kemudian kita share dengan pergumulan-pergumulannya, pertumbuhannya. Pastor, saya sudah mulai baca Alkitab. Saya sudah selesaikan kitab Kejadian dalam 1 tahun. Ya gak apa-apa, it's okay. Gak apa-apa. Kejadian selesai dalam 1 tahun gak apa-apa daripada gak sama sekali kan, gak apa-apa. Apakah mereka share? Enggak kan? Kita kalau ketemu sama mereka urusannya meeting. Siapa yang kalau ketemu jemaat, ketemu leaders, meeting. Setiap kali ketemu meeting ngomongin pelayanan. Gak pernah ngomongin kehidupannya. Gimana dengan hidupnya dia, gimana dengan apa yang sedang dia capai, apa yang menjadi pergumulannya. We need depth. Kalau kita mau growth, yang kita kejar kedalaman. Gereja kita sibuk dengan yang namanya aktivitas. Activity itu bukan discipleship. Bukan. Activity bukan discipleship. Emang sejak kapan ada activity terus kemudian kita berani menegur? Discipleship itu berani menegur. Kalau kita ketemu dengan orang, ketemu dengan jemaat kita, ketika dia salah kita berani menegur. Sorry, kamu salah. Itu discipleship. Tetapi kalau kita punya jemaat lalu kita mulai berpikir, jangan ditegur nanti keluar gereja. Akhirnya seluruh jemaat datang dan gak ada yang ditegur. Karena kita takut mereka keluar gereja. Ya berarti ini kumpulan sosial, ini bukan gereja. Gak akan ada pertumbuhan di situ. Sebab gak akan ada teguran, gak akan ada pembicaraan, tidak akan ada pertumbuhan. Semua orang melakukan apa yang mereka pandang baik. Alkitab kita tulis kalau sudah begitu itu pasti, kalau perikop awalnya sudah begitu, akhirnya pasti gak ada yang benar. Mereka melakukan apa yang mereka pandang baik. Gereja harusnya jadi tempat di mana teguran itu masuk. Dan kita membuat mereka bertumbuh semakin baik. Apakah ada pembelajaran? Ketika sudah ditegur, didampingi, apakah ada pembelajaran? Lalu gak kemudian cuman ditegur lalu, ya sudah ya, ditinggal. Yang kejadian di kita adalah orang punya salah, kita tegur, lalu kemudian kita jauhi, kita singkirkan dan kemudian gak lama-lama kemudian ya udah pindah gereja. Kalau begitu terus maka gereja akan selalu transfer dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sampai akhirnya semua satu kota itu isinya udah masuk ke semua gereja. Ya apa iya? Indonesia Timur kan begitu. Kita kan kantong Kristen, semua orang di kota itu udah pernah cobain.
gereja-gereja yang lain. Setiap kali saya ketemu dengan pastor-pastor teman-teman dari Indonesia Timur, selalu yang saya bilang, why don't we try? Kenapa kita nggak coba? Lalu jawabannya selalu, gak bisa pastor, ini Indonesia Timur. Semua orang begitu. Ya kalau kita sama-sama semua orang sama, semua gereja sama, ya gak ada bedanya. Jadi kita akan selalu mengulangi kesalahan yang orang-orang juga melakukannya. Oh harus ada gedungnya pastor, sebab Indonesia Timur kalau gak ada gedungnya, orang gak mau masuk. Ya semua gereja juga pengen ada gedungnya. Gimana kalau kita coba di mall? Gimana kalau kita coba aja dulu? Terus ternyata setelah itu lebih banyak orang datang gimana? Tapi enggak kan, sebagian besar dari kita berpikir, ya janganlah, sudah jadi kebiasaan. Kalau kita cuma mengulangi hal yang sama tapi berharap ada output yang berbeda, nggak mungkin bisa. Kita perlu mengubah inputnya supaya outputnya berubah. Kita nggak bisa terus melakukan apa yang orang lain lakukan, lalu kemudian berharap terjadi perubahan. Saya selalu bilang IFGF itu beda karena kita itu kenal masing-masing. We know them personally. We know our member personally. Sehingga kalau kita mulai jadi sama, lalu kemudian kita semua ibadah hari Minggu, setelah ibadah semua berdiri di depan salamin. Gimana? Baik. Mama baik, papa baik. Gak bakalan ada yang jawab gak baik. Semua orang di situ mah pasti jawabnya baik. Lewat 2 meter, baru dia bilang, iya sebenarnya lagi ada masalah. Nah pendeta gak ada yang berani tuh lewat sana. Semua berdiri di sini dan di situ. Karena pengen mengharapkan semua jawaban baik. Kenapa? Karena kalau ke sana semua jawaban gak baik kan urusan panjang. Aduh banyak urusan. Kalau banyak urusan kita selesaikan semua urusannya, maka kita jadi gereja yang berbeda. Gak ada yang amin, haleluya, gak apa-apa sih. Activity itu bukan discipleship. Hari Jumat kita semua kumpul, harus hadir hari Jumat. Tidak hadir, hari Minggu tidak boleh pelayanan. Saya juga dulu digituin. Pertanyaan saya, iya itu kan baik untuk disiplin. Oke, gak ada masalah sama sekali, gak ada masalah. Masalahnya begini, yang hadir hari Jumat, saya mau tanya pendetanya, sih yang hadir kan semua pendetanya, pemimpinnya. Saya mau tanya, emang kamu kenal? Emang pastor-pastor kenal dia pribadi? Emang tahu dia lagi punya masalah apa? Tahu gak kalau dia lagi ujian? Atau dia lagi sibuk? Tahu gak kalau dia lagi punya masalah? Tahu gak mungkin dia datang itu, dia kecelakaan? Gak tahu kan, pokoknya harus hadir. Jam 6 hadir ada di gereja. Ikut doa Jumat, gak ikut doa Jumat tidak boleh pelayanan. Ya kalau gitu ya gereja hanya jadi tempat untuk pendidikan militer. Akan menghasilkan orang-orang yang militan. Tetapi tidak menghasilkan murid. Tuhan gak pernah suruh bikin murid yang militan. Dia bilang kita suruh militan mencari murid. Kita kadang-kadang sering salah kaprah. Semua disatu-satuin. Mari kita bikin murid yang militan. Iya gak apa-apa juga. Tapi yang Tuhan suruh itu kita militan mencari murid. Bukan bikin murid yang militan. Akhirnya kita jadi perpeloncoan. Gereja jadi semacam perpeloncoan. Semua harus hadir, ikut. Kalau tidak ikut, tidak boleh ikut ini. Dan akhirnya stage panggung dijual. Kalau ikut doa, boleh bersini. Kalau tidak ikut doa, tidak boleh. Kalau ikut kamu bayar perpuluhan baru naik sini. Lama-lama apa aja dibikin supaya bisa naik sini. Sehingga semua pusatnya adalah stage. Sejak kapan stage jadi pusat dari sebuah gereja? Bukankah harusnya pusatnya adalah Kristus? Ya activity bukan discipleship. Program juga tidak sama dengan transformasi. Oh karena FGF, Pak Suryo, Pastor Jo Kasmin keliling kemana-mana kasih tahu soal discipleship journey, kasih tahu tentang care group. Maka ada 2 motor, Pastor Semi sering bilang cuman ada 2 motor gereja yaitu DJ sama iGrow sama iCare. DJ dan care group. Wah kita masukin aja lah DJ dan care group. Program. Kalau DJ dan care group jadi program, yang gak ada yang transformasi. Karena program tidak sama dengan transformasi. Saya ngomong begini ini
dengan resiko yang sangat besar karena hampir semua gereja kita di Indonesia Timur masih penuh dengan program-program, betul. Tapi saya dan keluarga saya mengucapkan bodo amat. Saya nggak ngerasa bahwa saya nggak bisa ngomong gini, tapi saya mau coba kasih pemikiran yang baru supaya pastor-pastor semua bisa setidaknya ikut mempertimbangkan. Kalau kita bikin program dan gereja sibuk, women ada sibuk. Kalau bikin women udah pasti sibuk, nggak mungkin nggak sibuk. Ibu-ibu tuh suka banget dikumpulin, ngumpul, ngobrol, bagosip gitu kan. Makan sama-sama, ya nggak apa-apa. Men nggak suka dikumpulin. Tapi kan di Manado juga suka, yang lain juga semua pada bikin men. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sibuk women, men, lalu kita bikin lagi acara, ada beatstone, ada lagi persekutuan doa lagi, ada lagi apa lagi. Lalu ya kita jadi kurang waktu Pastor Yo untuk bikin DJ. Ya kurang waktu lah. Kita semua habis, fokusnya ke mana-mana semua. Lu belum lagi event. Nanti beberapa dari kita masih bikin doa 10 hari. Sejak Yesus naik 10 hari, lalu hari Pentakosta ada. Kita bikin lagi. Iya gak salah, gak ada masalah. Boleh aja bisa. Tapi kenapa gak suruh care group bikin doa 10 hari? Kalau kita sibuk dengan program dan DJ dan care group hanya jadi program, tidak jadi backbone, maka itu hanya akan sekedar program dan tidak akan pernah terjadi transformasi. Lalu nanti balik ke saya, balik ke Pastor Jo, semua pertanyaannya sama. Kita udah lakukan tapi nothing happen. Ya memang dilakukan tapi sebagai program. Kalau dilakukan sebagai program, ya gak akan ada yang berubah. Kita harus bayar harga. Bikin sebuah perubahan, inputnya beda, outputnya jadi beda. Oke, women mau ketemu. Gak semua women harus ketemu kan. Kita bisa orang-orang yang lebih tua, lebih elder, mereka bisa ketemu bikin IFGF Women. FGF Men gak usah bikin. Bapak-bapak gak suka ketemu, bapak-bapak sukanya pergi mancing. Pergi ngopi gitu. Gak perlu setiap kali. Lalu kita bisa fokus dengan care group, DJ. DJ cuma terjadi satu cycle itu 4 kelas. Kejar satu cycle dalam 1 tahun. Masa gak bisa? Khususkan 1 hari. Misalnya kalau di Kuta Bali, di Bandung hari Senin. Hari Senin hari Senin itu harinya belajar. Udah hari Senin kita semua itu. Oh gak bisa Pastor, kita hari Senin ada beatstone. Nah itu maksud saya. Itu. Berarti beatstone-nya kita hapuskan. Ya dipikirkan lah, jangan langsung tiba-tiba dihapuskan. Kita ngobrol sama-sama, yang kita kejar apa? Yang kita kejar adalah depth, bukan sibuk. Kita gak kejar supaya semua orang punya aktivitas di gereja. Yang kita kejar adalah kedalaman discipleship. Sehingga semua orang ngerti mereka itu ada di sini, mau ngapain? Crowd itu tidak sama dengan disciple. Tidak sama dengan disciple. Makanya saya lebih suka hitung jemaat itu dari jumlah care group. Bukan dari jumlah hari Minggu datang berapa orang. Jumlah hari Minggu berapa orang lalu ditambah dengan YouTube viewer. Oh ya, udah ngaco udah. Udah ngaco, itu gak tahu jemaat siapa kan. Crowd itu tidak sama dengan disciple. Followers Jesus itu beda. Kita bawa orang kepada Yesus. Bukan bawa orang supaya mereka lihat apa yang kita persiapkan di sini. Enggak. Oh kita bawa orang supaya mereka lihat bahwa gereja kita bagus. Saya lagi mulai gereja di Batam. Sekarang ngumpul di rumah saya. Rumah kita gak besar, rumah kita kecil, kumpul di rumah. Kita cari makan, cari buat mereka semua bisa kumpul. Itu gereja. Itu gereja. Ada yang bilang, oh itu kan persekutuan. Ya apa kek yang kamu mau namain, tapi itu gereja. Kita tumbuh sama-sama, kita bawa orang pada Yesus. Saya selalu bilang sama mereka, lihat Yesus, kita bawa kamu sama Yesus. Sebab kalau kamu lihat saya, kalau menurut kamu saya pinter, maka pelayanan saya udah gagal.
Saya mau bawa kamu sama Kristus supaya kamu dekat dengan Kristus, bukan dekat dengan saya. Gereja sudah menghasilkan banyak sekali pengkhotbah terkenal, WL terkenal, tapi nggak pernah ada yang menghasilkan disciple terkenal. Wah, ini orang luar biasa. Kalau suruh dia jalan care group, suruh dia ketemu orang, ini luar biasa. Nggak pernah. Semua yang dikirim dari gereja-gereja adalah WL-nya yang terkenal. Followernya di Instagram sudah ratusan ribu. Gitu. Tapi kalau ngomongin discipleship, ya nanti dulu lah. Oke, saya mulai apa yang mau saya sampaikan. Yang tadi itu cuma intro. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ke 11. Saya cuma punya ini aja yang mau saya sampaikan sama pastor-pastor semua. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Paulus bilang begitu pada jemaat di Korintus, aku sudah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan terus kemudian bikin acak-acakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Gereja kita ini adalah gereja yang sudah ada dasarnya. Pastor Jimmy Untoro sudah meletakkan dasar. Dia punya satu buku namanya Gereja Impian, Dream Church. Kita semua mungkin pernah tahu dan kemudian menghidupi buku itu dan melihat bagaimana caranya kita bisa kejar itu. Well, that book was in the 90s. It's not applicable now. Harus ada Jimmy Untoro Junior yang kemudian membuat buku Dream Church 2.0. Karena apa yang ditulis di situ udah banyak sekali yang gak bisa diaplikasi dalam hari ini. Pastor Jimmy juga share di buku itu tentang apa yang Tuhan sampaikan ke dia, harus bikin ini, bagaimana strateginya. Oh, banyak dari strategi yang ada di situ juga udah nggak bisa dilakukan hari ini. Kita setuju ya sama-sama ya. With all due respect to Pastor Jimmy, itu buku yang luar biasa. Dan ada banyak sekali yang dia tulis di situ juga yang banyak yang kita belum sampai ke situ. Dasarnya sudah ada. Kita bangun sembarangan. Pastor Jimmy taruh. Pastor Jimmy juga yang coin tentang I care. Yuk kita gerak sama-sama supaya I care jadi backbone-nya FGF. Ini gereja yang discipleship church yang memuridkan. Yuk kita semua sama-sama di kelompok kecil. Kita nangkap yang dulu, yang dia ngomong terakhir, kita gak nangkap. Dasarnya dia sudah taruh. Kita bangun sembarangan di atasnya. Ya taruh aja lah apalah. Ya dia kan jauh di Jakarta. Kita kan bisa taruh aja apa terserah kita. Kita kemudian bangun berantakan. Sampai akhirnya ketika ada orang yang lihat. Ada saya yang tiba-tiba dikirim ke Indonesia Timur lalu lihat. Saya juga bingung gimana bener ini. Ini batunya semua berantakan. Tiap-tiap orang melakukan apa yang mereka pandang perlu. Dan apa yang mereka pandang baik. Sehingga kemudian bentuknya jadi gak keruan. Gimana cara beresinnya? Let's go back to basic. Ya kita bongkar dulu satu-satu. Supaya kemudian fundamennya, dasarnya terlihat. Lalu kemudian kita bangun di atas dasar itu. Kita ini gereja discipleship. Yuk kita mulai jalan discipleship-nya. Kita ini bukan gereja yang menghasilkan artis-artis rohani. Ya kalau yang ada yang jadi artis ya syukur, haleluya. Ada Linke dari Manado. Haleluya. Ada Henry Gustav dari Tono. Ya haleluya. Haleluya kita. Tapi bukan itu tujuannya kan. Tujuannya adalah menghasilkan murid. Ya kita balik. Back to basic. Kita kerjain fundamennya. Lalu kita bangun. Pelan-pelan. Meletakkan dasar. Kita sudah punya pendahulu kita yang meletakkan dasar. Fundamennya sudah ada.
Gak boleh sembarangan. Terus kemudian kita gak bisa bilang, wah saya sih mau bawa-bawa terserah saya sendiri. Gak bisa. Saya lagi rintis sebuah gereja di Batam, saya juga gak bisa seenak-enak saya. Semua yang saya lakukan perlu saya kasih tahu, perlu saya update. Pak Surjo, Pak Susemi, saya lagi bikin ini, lagi bikin ini. Saya harus bertanggung jawab. Lalu kemudian dasar yang sudah diatur, yang sudah diberikan, saya harus ikutin. Kita semua gak bisa seenak-enaknya. Setelah meletakkan dasar supaya kita itu sibuk cari murid, bukan sibuk melayani. Lalu kemudian kita mulai membangun di atasnya. Nah tugas kita ini kan sekarang membangun. Firman ini bilang kalau mau bangun tiap-tiap orang memperhatikan. Udah, tiga-tiganya keluarin. Tiap-tiap orang memperhatikan. Kalau kita mau bangun di atasnya, kita perlu tiap-tiap orang. Satu lagi dong, thank you dong. Siapa tuh? Ya, tiap-tiap orang memperhatikan. Sebab kita bangun kan udah ada rancangannya. Platformnya kan sudah disediakan. Mesin gereja itu 2, iGrow dan iCare. Ya kita sibuk di situlah. Kita kerjakan itu. Lalu kemudian kalau sampai gak ngerti hatinya Pak Susemi, setelah 4 tahun dia mimpin, ini masih ada 4 tahun ke depan. Dia selalu ngomong soal next gen. Selalu bicara soal the generation. Kalau kita gak nangkep juga, saya bicara hari ini. Semoga 4 tahun ke depan kita nangkep next generation. Kita bangun, hati-hati kan udah ada. Fondasinya udah ada, kita bangun di atas itu. Yang gak perlu dikasih batu, gak usah dikasih batu. Oh saya sih mau bangun Beatstone. Ya Beatstone aja yang saya bangun. Serah dia orang mau bangun di situ. Ya akhirnya semua orang sibuk masing-masing. Ya kita gak akan pernah naik ini bangunan. Tiap orang bangun pondasinya masing-masing. Seberapa banyak orang yang punya agenda-agenda tertentu di dalam gereja pastor-pastor semua. Mereka punya agenda sendiri. Kalau kita semua jalanin agenda sendiri, terus agenda Tuhan yang jalanin siapa? Gereja kita gereja apostolik, kita percaya bahwa Tuhan bicara sama Pastor Jimmy. Ya udah, sekarang kita dipimpin Pastor Susemi. Kita percaya karena kita gereja apostolik, dia bawa mandat daripada Tuhan. Ya kalau kita nggak ngikutin dia, terus kita mau ikutin siapa? Terus kita bangun sendiri terserah kita, nggak bisa. Dasarnya udah ada, kita bangun di atasnya. Kita jangan bikin-bikin ini sendiri. Wah saya sih mau bikin ini. Wah saya sih mau bikin sekolah. Boleh bikin sekolah. Asal yang ininya udah beres dulu. Wah saya sih pokoknya mau bikin album. Boleh. Ngobrol sama Pastor Josh nanti. Saya mau bikin album. Boleh. Pertanyaan saya buat semua gereja yang bikin album. Discipleship journey-nya jalan gak? Care group-nya jalan gak? Enggak, bikin album. Gimana sih? Jadi kita mau jadi gereja apa? Mau jadi gereja penghasil album? Atau mau menjadi gereja penghasil murid? Mulai ngerti maksud saya? Saya gak masalah ada orang yang mau bikin album. Gak ada masalah. Mau bikin sekolah. Oh saya sih mau bikin STT. Iya gak ada masalah. Gak ada masalah sama sekali. Di Batam ada tuh yang bikin STT. Oke, saya sih gak ada masalah. Pastor, mimpi saya adalah bikin STT. Selalu saya tanya, gimana care groupnya udah beres belum? Oh ya itu sih nanti aja Pastor. Nanti di STT ya mau ngajarin orang apa? Beresin dulu care groupnya, beresin dulu DJ-nya. Ini kita udah bangun di atas fondasi yang benar. Setelah itu kalau udah dari sini udah beres, kita mau bangun apa kek? Gampang. Pastor, kita mau bikin dulu bisnis unit. Ya beresin dulu ininya. Ininya dulu beres, baru kita kerjain bisnis unit. Apapun yang penting DJ-nya dulu beres, care group-nya beres. Kalau ini gak beres, maka nanti ujung-ujungnya kan ditanya, so ada berapa? Begitu kemarin disuruh isi dashboard, bingung isi dashboard. Gak ada, care group-nya gak ada. DJ-nya 1 tahun, kam aja gak selesai. Boro-boro sampai lead, kamnya aja gak selesai. Akhirnya ada yang satu tahun isinya kam 4 kali.
Ini nggak lagi marah-marahin siapa-siapa ya. Tolong jangan ada yang tersinggung ya. Kalau ada yang tersinggung boleh sampaikan ke Vice President, kasih tahu nggak suka sama ketua DPW yang ini, supaya saya diganti. Kita sibuk dengan yang Tuhan tidak minta, tapi lalai pada apa yang Dia suruh. Sibuk. Tapi kita lalai dengan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan minta. Pastor, masalah kita itu bukan pada pengertian. Sebab semua orang ngerti, semua orang punya knowledge skill-nya, semua orang ngerti, tahu skill set-nya. Masalahnya adalah pada penerapan. Gak ada yang mau jalan aja. Kalau sudah ngomongin, harus kita gak bisa. Gimana ya caranya pastor bikin kelas DJ yang menarik? Kita ajarin, kita kasih tahu. Kalau saya ngobrol sama Pastor Jo, kita suka bilang, kita udah sampai bebusa. Ngasih tahu orang, gimana caranya. Bikin kelas kam yang menarik, bikin supaya semua orang mau ikut. Kita bikin games, kita bikin ini, kita bikin menarik. Nggak ada. Masuk sini, keluar sini lagi. Nggak ada yang mencerna dengan baik. Yuk kita bikin kelas kam yang menarik. Masalah kita itu pada penerapan, bukan pada pengertian. Udah ganti, sorry. Next. Kamu kasih saya itu sih, jadi saya bisa protes. Gak ada, gak mau jalan juga. Ya udah ya. Kita bilang mission statement. People is our mission. Connect with God, make disciples. Semua orang hafal. Saya selalu suka nanya, how many disciple do you have? Ada berapa orang? Oh jemaat sih ada sekian, saya nggak tanya jemaat. Oh care group ada sekian, saya nggak tanya care group. Coachnya ada sih, saya nggak tanya coach, saya tanya how many disciple do you have? Ada berapa? How many disciple do you have? Kalau kita aja hamba Tuhannya, nggak mencontohkan kita punya orang-orang yang kita jalan sama-sama dan kemudian bertumbuh, terserahlah mau dipanggil mentor, mau dipanggil mentee, mau dipanggil apa, asal jangan panggil bapak, karena Alkitab bilang hanya ada satu bapak. Kalau mau dipanggil guru, ya tanggung jawab sendiri akibatnya, karena Alkitab bilang jangan sembarangan memanggil guru, dan jangan sembarangan menjadi guru. Kalau doyan ya nggak apa-apa. Kalau saya sih gak mau dipanggil guru. Panggil apa? Panggil kok aja. Panggil pastor cukup. Gak usah mentor-mentoran, gak usah menti-mentian. Yang penting saya sama kamu ngobrol, let's walk together. Kalau semua dari kita di tempat ini gak bisa jawab how many disciple do you have, ya percuma dong kita ada di tempat ini. Percuma dong kita jadi IFGF. Cuma sekedar slogan, people is our mission. How many disciple do you have? Make disciple. How many disciple? Make disciple tuh how many? Ada berapa orang yang kamu ketemu dalam 1 minggu, dalam 2 minggu. Tuh bisa intens. Kamu tahu masalahnya, kamu tahu dia lagi ngapain. Atau kita sibuk ada di balik meja. Setiap hari sibuk di balik meja. Siapin khotbah. Atau kita sibuk untuk ngurusin segala sesuatu yang ada di pelayanan kita. Dan kita lupa untuk punya disciple. Let's go back to basic. Make disciple. Hari ini tanggal 1 Mei, besok tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei kita merayakan hari apa? Hari Pendidikan. Ada satu tokoh namanya Raden Mas Supriyadi Suryaningrat. Kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Dia kasih 3 langkah untuk menjadi discipler yang baik. Yang pertama adalah ingarso sungtulodo. Artinya di depan memberikan teladan. Kalau pastor tanya sama saya, so kita
Sekarang mau back to basic, what should we do? Ini, di depan memberikan teladan. Teman-teman, call in hari Minggu, semua volunteer datang misalnya jam 7 pagi. Pendetanya datang jam setengah 10. Right before service start kan. Datang. Ya, sultan kan. Ya satu gereja bakal punya mindset sultan. Satu gereja bakal punya mindset sultan. Kenapa? Karena dicontohin. Ingarso sung tulodo. Kalau pendetanya datang tepat sebelum khotbah, maka mereka juga bakal datang tepat sebelum mereka pelayanan. Jadi jangan berharap lebih. Kalau pengen mereka datang lebih awal, pendetanya datang lebih awal. Ingarso sung tulodo. Kasih teladan dong. Ngapain? Saya seringkali juga gak bisa jawab. Ngapain saya jam 7 di sini? Tadi juga saya jam 7 di sini. Ngapain? Sarapan. Mereka semua sibuk ngerjain sesuatu. Saya juga gak tahu mau ngerjain apa. Tapi setidaknya kalau saya datang, mereka tahu bahwa saya juga sudah datang. Being present. Jadi kalau pastor-pastor punya alasan, saya juga ngapain ada di situ juga gak ngapa-ngapain. Kita ada di situ aja, itu udah kasih sebuah contoh yang luar biasa baik. Gak perlu kita ngapa-ngapain. Kalau ada yang kita bisa kerjain, kerjain. Ingarso sungtoldo, ingmadio mangun karso. Artinya? Gak tahu ya, saya juga bukan orang Jawa. Aaron, tahu Aaron? You married with Ruth, you should know this. Ingmadio mangun karso artinya di tengah itu memberikan semangat. Mangun karso, karso itu ya karso lah. Sok Jawa banget lagi. Orang Bandung ngejelasin karso. Karso ya begitu, dia membangun karsa, membangun semangat. Ingmadio mangun karso, di tengah-tengah itu memberikan semangat karena banyak orang yang dalam perjalanannya, dalam journey-nya itu mereka seringkali capek. Sehingga di tengah-tengah kita perlu kasih semangat, come on bisa, come on, yuk bisa. Seberapa banyak dari pastor-pastor di sini yang kemudian suka ngomong gitu sama jemaatnya, sama leadersnya. Orang-orang yang kita mentorin, yang kita disciple. Ayo bisa, come on, bisa. Kau bisa kok. Ingmadio mangun karso. Lalu tuturi handayani. Kita cuma tahu ini tulisan karena ada di topi anak SD kan. Artinya adalah mendorong dari belakang. Bukan mendorong gitu, bukan. Artinya adalah mendorong supaya mereka bisa maju walaupun seringkali mereka berhenti. Mendorong dari belakang supaya terus bisa ada pertumbuhan. Dari depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dorongan. Kita ini udah 360 discipleship. Dari depan, tengah, belakang. Kalau Ki Hajar Dewantara aja ngajar begini, terus kita yang katanya discipleship church, kita malah sibuk. Ngedandanin panggung, sibuk cari dana supaya bisa beli drum yang lebih baik, beli simbal lebih baik. Bukan berarti simbal yang udah pecah jangan dibeli, bukan. Kalau kita mulai sibuk untuk ngurusin hal yang lain, terus how many disciple do you have? Ya. Saya akan tutup dengan ini. Sebelum saya kasih ke Pastor Joe. Di Bandung itu kita itu punya formasi hamba-hamba Tuhan itu balance. Jadi yang di sini ngegas, yang di sana ngerem. Jadi abis ini sesinya akan lebih ngerem, tenang aja. Yang marah-marah udah selesai. Discipleship is not information transfer. It is imparting life. Bukan kita kasih ilmu. Bukan kita kalau ketemu terus kita kasih ilmu. Begini ya, sekarang saya baru baca buku ini. Saya kasih semua. Boleh tanya semua yang suka ngopi sama saya gak pernah transfer. Kalau ada yang tanya saya jawab. Pastor lagi baca buku apa? Saya tanya, saya jawab. Pastor lagi ngapain? Saya jawab. Sekarang lagi gak baca buku, sekarang lagi nontonin stand up comedian. Karena kalau mau belajar public speaking sekarang, zaman sekarang nontonlah stand up comedian.
Saya akan jawab, tapi yang penting dari kalau kita ketemu orang itu bukan transfer skill set, tapi transfer hidup. Saya lagi dalam pergumulan, this is how I handle things. Supaya kamu juga bisa belajar dari hidup saya, terus saya juga pengen tahu gimana kamu hidup selama ini. Saya lagi gini, pastor lagi gini, pastor. Nah, saya juga perlu belajar karena saya gak pernah ngalamin itu. Tapi saya juga bisa kasih tahu gimana caranya saya melewati pergumulan-pergumulan saya. Jadi kita impart life. Jadi kalau ada bahasa bahwa saya gak tahu mau ketemu orang mau ngomong apa. Gak mungkin. Kita pasti tahu mau ngomong apa. Karena cuma imparting life aja. Cuman kasih tahu aja saya lagi sibuk ini. Saya lagi ngerjain ini. Kamu mau gak belajar sama-sama? Support saya aja, doa lah. Ya kita sama-sama begitu. Gimana? Saya harap ini bisa menolong dan membuka apa yang saya doakan selama ini tuh back to basic Indonesia Timur. Mari kita sama-sama mulai kembali ke yang fundamental. Kita balik, kita ini gereja discipleship. Let's go back to disciple people. Amin.